Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau atau dengan nama latin Vigna radiata L merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang sudah sangat lama dibudidayakan di Indonesia, yaitu sejak abad ke-7. Tanaman kacang hijau tersebut berasal dari India. Tanaman kacang hijau masuk ke Indonesia karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Tanaman kacang hijau merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak kelebihan di antara tanaman kacang-kacangan lainnya seperti kacang kedelai. Hal tersebut dikarenakan tanaman kacang hijau tersebut dapat tumbuh di berbagai area tanah, salah satunya di tanah yang kering atau yang kurang subur. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kacang hijau. Kacang hijau ini merupakan tanaman sejenis palawijaya yang sering ditemui di daerah tropis. Kacang hijau termasuk suku polong-polongan yang memiliki banyak sekali manfaatnya. Kacang hijau ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu pertama itu dapat mengurangi resiko penyakit kronis, dapat mencegah penyakit kanker, dapat mencegah penyakit jantung, dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dapat mencegah sembelit, dapat menjaga kadar gula darah, dapat mengontrol tekanan darah, dapat membantu pertumbuhan tulang, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan pada ibu hamil. Nah, selain untuk kesehatan tubuh, kacang hijau ini juga memiliki manfaat untuk kecantikan dan kulit. Yang pertama itu manfaatnya tuh dapat menghaluskan kulit, mencegah penuaan dini, membantu menghilangkan jerawat, menyuburkan rambut, dan yang terakhir adalah dapat mencegah bayang keringat pada badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan prapanen pada tanaman kacang hijau. Untuk langkah yang pertama yaitu persiapan lahan. Pastikan lahan yang akan digunakan untuk menanam tanaman kacang hijau ini telah siap, yaitu telah dicangkul, dicabut rumput-rumput liarnya maupun dibuat bedengan dengan rapi. Untuk langkah yang kedua yaitu penanaman benih. Nah, siapkan benih kacang hijau yang telah direndam dalam air selama 6-8 jam sebelumnya. Benih kemudian ditanam dengan jarak tanam sekitar 10-15 cm dan dengan kedalaman tanam sekitar 3-4 cm. Pastikan benih ditanam pada musim yang tepat dan dalam kondisi tanah yang lembab. Untuk langkah yang ketiga yaitu penyiraman. Lakukan penyiraman secara teratur agar tanah tetap lembab, terutama pada saat benih sedang berkecambah dan tumbuh. Untuk langkah yang keempat yaitu pemupukan. Lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pupuk ini dapat diberikan sebanyak 2-3 kali selama masa pertumbuhan. Untuk langkah yang kelima yaitu penyiangan. Lakukan penyiangan secara teratur untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Penyiangan ini dapat dilakukan dengan cara mencabut gulma secara manual maupun menggunakan alat bantu. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemangkasan. Lakukan pemangkasan pada tanaman yang terlalu tinggi atau yang sudah mulai membusuk. Pemangkasan ini dapat dilakukan dengan cara memotong batang tanaman menggunakan gunting atau pisau tajam. Dan langkah yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit. Lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk mencegah kerusakan pada tanaman dan hasil panen. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida maupun fungisida yang sesuai dengan jenis hama dan penyakit yang menyerang. Nah, dengan demikian melakukan tahapan prapanen ini dengan benar, diharapkan tanaman kacang hijau dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan pasca panen daripada kacang hijau. Ada 7 tahapan pasca panen kacang hijau. Yang pertama, panen, pengeringan, perontokan, sortasi, pembersihan, pengemasan, dan yang terakhir ada tahap penyimpanan. Yang pertama, panen. Proses panen kacang hijau ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Sebelum biji kacang dipisah dari kulitnya, polong yang sudah dipanen dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Kemudian dikupas dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan dipukul menggunakan kayu. Setelah terlepas dari kulit polong, biji ditampi untuk memisahkan dari kulit dan kotoran. Bila biji sudah bersih, maka dijemur kembali hingga kering. Yang kedua, ada tahapan pengeringan. Tujuan dari pengeringan agar kadar air yang terkandung dalam kacang hijau menurun, dan juga untuk mempermudah melepas biji kacang dengan kulitnya. Kadar air kacang hijau adalah 14%. Yang ketiga, ada tahapan perontokan.
Proses perontokan dilakukan dengan cara dimasukkan kulit polong yang sudah kering ke dalam karung, kemudian dipukul menggunakan kayu yang sudah dilapisi dengan karet. Fungsi dari karet ini yaitu untuk melindungi kacang daripada kerusakan. Yang keempat ada tahapan sortasi. Sortasi pada kacang hijau dilakukan dengan memisahkan biji kacang hijau dari biji yang lain, yaitu biji kacang hijau yang baik dengan yang tidak baik, seperti biji kacang yang cacat, yang rusak, yang terserang hama, dan biji yang bentuk dan warnanya itu berbeda. Selanjutnya ada proses pembersihan. Ada 2 cara untuk membersihkan kacang hijau, yaitu dengan cara menggunakan tampi dan menggunakan kipas angin. Lalu ada tahapan pengemasan. Untuk media pengemas kacang hijau ini bisa menggunakan karung goni, karung plastik, dan plastik PE. Yang terakhir ada tahapan penyimpanan. Untuk gudang penyimpanan kacang hijau, ini harus memiliki ventilasi yang baik dan tersedianya sarana penerangan yang memadai. Berikut adalah mesin pasca panen pada kacang hijau, terdiri dari mesin thresher, puller, dan dismill. Mesin thresher pada kacang hijau digunakan untuk memisahkan biji kacang hijau dari tangkainya atau bonggol. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan kacang hijau dan mempercepat produksi. Sedangkan mesin puller digunakan untuk mengupas cangkang atau kulit luar kacang hijau untuk meningkatkan kualitas nilai jual kacang hijau. Karena kulit luar kacang hijau tidak hanya membuat kacang terlihat tidak menarik, tetapi juga dapat menghambat proses pemasakan dan mengurangi rasa. Dan yang terakhir, mesin dismill pada kacang hijau ini digunakan untuk penggilingan atau penghalusan pada kacang hijau menjadi tepung atau butiran yang lebih halus. Mesin dismill ini digunakan untuk menghasilkan tepung kacang hijau yang akan digunakan pada sebagai bahan baku. Jadi kesimpulan pasca panen tanaman kacang hijau ini sendiri, yang pertama itu ada panen, kedua pengeringan, ketiga perontokan, yang keempat ada sortasi, yang kelima ada pembersihan, yang keenam ada pengemasan, yang ketujuh ada penyimpanan. Yang pertama itu panen. Polong mudah pecah dan memiliki warna hitam. Proses panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore. Yang kedua itu ada pengeringan. Pengeringan dilakukan bertujuan agar kadar air yang terkandung pada kacang polong menurun. Selain itu, untuk mempermudah melepas biji kacang hijau dengan kulitnya, biji kacang hijau kering memiliki kadar air 14%. Yang ketiga itu ada perontokan. Kulit polong yang sudah kering selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian dipukul menggunakan kayu atau bambu yang sudah dilapisi dengan karet. Yang keempat itu ada sortasi. Sortasi pada kacang hijau dilakukan dengan memisahkan biji kacang hijau dari biji lain yang tercampur. Yang kelima itu ada pembersihan. Pembersihan menggunakan tampi dan menggunakan kipas atau blower. Yang keenam itu ada pengemasan. Pengemasan ada 3, yaitu karung koni, karung plastik, dan plastik PE. Yang ketujuh itu ada penyimpanan. Gudang penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik dan tersedianya sarana penerangan yang memadai.